Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Saya mau lihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan sepanjang minggu ini. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Saya juga mau menyapa Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah melalui live streaming. Kita percaya Tuhan akan melawat kita semua. Bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mencari hadirat Tuhan, Tuhan akan melawat kita semua. Amin Bapak Ibu. Mari kita persiapkan hati kita yang terbaik untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan sudah berikan buat kita untuk mencari hadiratnya. Kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebaikan, buat pertolongan, buat perlindungan, buat kesehatan, buat kekuatan, bahkan buat berkat-berkat Tuhan yang kami rasakan sepanjang minggu ini Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kau begitu baik terhadap setiap kami ya Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami umat-Mu datang ke rumah-Mu Tuhan, mencari wajah-Mu, ingin meninggikan, ingin bersorak-sorai, ingin mengagungkan nama-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan Kau melawat setiap kami Tuhan, baik yang mengikuti ibadah di gereja maupun yang mengikuti ibadah secara live streaming di rumah-rumah Tuhan. Kami percaya tidak ada jarak dalam hadirat Tuhan. Tuhan akan melawat setiap orang yang mencari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan biarlah ibadah pada pagi hari ini Tuhan adalah ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap bersorak, kami siap bertepuk tangan, kami siap memuji-muji Engkau dengan hati yang antusias dan menyala-nyala Tuhan. Terima kasih Bapa, pimpinlah ibadah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bersorak bagi kemuliaan nama Tuhan. Yes God. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan. Sama-sama katakan, Kau batu karang. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, 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 Kau mulia. Haleluya, 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 dahsyat berkuasa. Sama-sama katakan, bersorak, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh, amin Tuhan. Kami mau bersorak bagimu. Kau Yesus batu penjuru, Kau Yesus batu penjuru. Dari mula keselamatanku, yang menang kalahkan maut. Kami percaya Tuhan, penyelamat yang bangkit dan hidup. Mari angkat tanganmu, katakan haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, haleluya, haleluya.
berkuasa, bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari tepuk tangan di atas kepala buat Tuhan. Kami mau bersorak-sorak mengagungkan nama-Mu Tuhan. Biar segala yang bernafas memuji Engkau. Biar setiap lidah mengaku bahwa Engkau Yesus Tuhan. Oh, agung dan perkasa, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Siapa? Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus agung dan perkasa, agung dan perkasa, megah dan berjaya. panggil namanya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat. Agung, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, saya persilakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan, Engkau agung, Engkau perkasa Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan pada ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, Amin. hari ini ada. Amin Tuhan. Bukankah kuatku, namun karena Roh-Mu, Hatiku, penyembahanku ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk Amin Tuhan. mengenal kehendaknya di hidupku.
Amin Yesus. Mari sama-sama belajar pujian ini, katakan semua karena anugerahmu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena rohmu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus ku bawa makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin lebih lagi. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup.
Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hati. Amin Tuhan. Ini kerinduan gerejamu. Kehendak di hidupku mengiring Yesus. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Oh Tuhan Yesus, Tuhan hatiku, mujarab bernilai harta diriku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, pagi yang luar biasa kami boleh ada di rumah Tuhan. Buat setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini dari manapun mereka berada, mereka juga boleh menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa ini. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik, sangat baik, amat baik dalam hidup kami. Waktu kami bangun tadi pagi, kami boleh menikmati berkat Tuhan yang baru dicurahkan atas hidup kami. Kasih-Nya yang baru, bahkan anugerah-Nya yang baru, boleh kami nikmati pagi hari ini. Terima kasih Bapa, membuktikan Engkau Tuhan yang gak pernah tinggalkan kami. Dan kami percaya Tuhan, kami boleh semakin melekat sama Tuhan, semakin dekat sama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa buat gereja-Mu di tempat ini. Gereja ini boleh semakin berkenan kepada Tuhan. Nama-Mu yang semakin dipermuliakan. Dan setiap kami anak-anak-Mu boleh bertumbuh, boleh berbuah lebat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan yang begitu indah. Terima kasih untuk pujian penyembahan yang boleh dinaikkan. Biar semuanya boleh menjadi kemuliaan nama Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Setiap anak-anak yang sudah melayani, Engkau berkati mereka Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan isi hati Tuhan. Kau juga yang tolong kami, bantu kami, supaya kami menangkap apa yang menjadi pesan-pesan-Mu buat kami. Urapi setiap kami Tuhan. Buka hati kami, pikiran kami, pendengaran kami, supaya kami boleh menangkap, menyerap semua yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Untuk hamba-Mu Engkau mampukan layakan Tuhan, sehingga apapun yang disampaikannya dari Tuhan saja. Kuasai bibir lidah hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Berkata-katalah kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kita yang siap mendengar isi hati Tuhan sama-sama katakan amin, amin. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom.
Shalom, boleh lambangin tangan, shalom. Senang sekali bisa ada bersama dengan Bapak Ibu lagi. Makin banyak yang datang, luar biasa ya. Pandemi tidak menghalangi sukacita kita. Boleh senyum dulu sama kanan kiri. Yes. Bapak Ibu jangan berpikir nggak bisa senyum Pak pakai masker. Saya mau kasih tahu rahasia ya. Senyum yang terbaik itu tidak terlihat dari bibir. Senyum yang terbaik itu terlihat dari mata. Jadi waktu kita pakai masker, orang akan tetap lihat kita senyum atau tidak. Betul? Betul? Boleh sekali lagi praktekin senyum kanan kiri. Yes, yang di rumah juga boleh senyum kanan kiri. Kita buka Alkitab kita. Beberapa kali tim pengembalaan tanya saya ada slide atau tidak. Hari ini saya tidak mempersiapkan slide karena kita akan baca banyak ayat. Yohanes 15. Tema khotbah hari ini adalah berbuah. Berbuah. Boleh katakan kanan kiri, berbuah. Yes, semangat luar biasa ya. Saya senang banget khotbah di tempat ini. Semuanya semangat. Yohanes 15 kita akan baca mulai ayat yang pertama, saya akan bacakan buat kita semua. Yohanes 15 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Saya ulang ayat yang ke-6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Ayat 7, ayat favorit banyak orang ya. Boleh kita baca sama-sama, ini ayat favorit. 1, 2, 3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Keren gak Bapak Ibu? Kalau kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, minta apa saja dan kamu akan menerima. Itu janji Tuhan buat Bapak Ibu pagi hari ini. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi tema khotbah pagi hari ini adalah berbuah. Dan itu yang Tuhan mau supaya kita berbuah. Bahkan ayat yang ke-8 tadi dikatakan berbuah banyak. Nah kalau Bapak Ibu punya Alkitab bahasa Inggris, Alkitab bahasa Inggris menggunakan kata fruitful. Bapak Ibu boleh catat nih. Berbuah banyak bahasa Inggris menggunakan kata fruitful. Nah, waktu saya meneliti kata fruitful, menarik ya. Fruitful itu berbuah banyak, itu bahasanya orang Kristen. Setuju Bapak Ibu? Itu bahasanya orang Kristen. Tetapi waktu saya meneliti bahasa ini, saya meneliti kata ini, artinya, ternyata di luar sana orang juga ngerti kata fruitful. Tetapi waktu kita ngobrol sama orang di luar sana, kata-kata fruitful menurut mereka adalah produktif. Jadi Tuhan berkata kepada kita, kamu harus berbuah banyak. Karena orang yang berbuah banyak itu akan menunjukkan bahwa mereka adalah muridku. Nah Matius 28 ayat 19 dan 20 yang kita tahu adalah amanat agung Tuhan. Tuhan berkata bahwa
jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi Tuhan minta kepada kita semua, pertama, Tuhan mau kita semua jadi murid. Dan waktu kita sudah jadi murid, Tuhan mau kita memuridkan. Nah jadi amanat agung, perintah Tuhan yang agung ini, Tuhan berkata, bukan menjadikan semua bangsa orang Kristen, bukan menjadikan semua bangsa anggota gereja, bukan menjadikan semua bangsa hanya percaya Tuhan Yesus. Saya harap Bapak Ibu nangkep, nggak cuma jadi orang Kristen, nggak cuma jadi anggota gereja, tapi yang lebih daripada itu semua Tuhan mau kita semua menjadi murid. Nah salah satu syarat atau salah satu ciri khas murid adalah berbuah banyak. Nah waktu kita berbuah banyak, di situ dunia akan melihat bahwa, oh kamu muridnya Tuhan. Nah 2 bulan lalu waktu saya menyampaikan firman Tuhan di sini, saya mengutip ayat dari Matius 5. Kalau kita tidak menjadi garam, kalau kita kehilangan keasinan kita, saya harap Bapak Ibu masih ingat, waktu kita kehilangan kemampuan kita mempengaruhi, Tuhan berkata apa? Kamu akan dibuang dan diinjak orang. Masih ingat Bapak Ibu? Jadi kita harus menjadi pengaruh. Nah hari ini ada ayat yang mirip. Ayat yang ke-6 tadi yang sudah saya bacakan 2 kali. Kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan, kita akan dibuang dan dibakar. Jadi luar biasa, pelajaran tentang menjadi atau berbuah ini luar biasa. Nomor 1 tadi kita sudah sama-sama belajar, kenapa harus berbuah? Karena waktu kita berbuah, kita menunjukkan bahwa kita murid Kristus. Waktu kita gagal berbuah, kita akan dibuang dan dibakar. Mengerikan kan? Mengerikan. Bahkan ayat yang pertama tadi kita akan dipotong. Maka itu pastikan bahwa hidup kita berbuah. Hidup kita fruitful. Hidup kita produktif. Jangan menjadi orang Kristen yang cuman berpangku tangan. Jangan menjadi orang Kristen yang pasif. Jangan jadi orang Kristen yang diem-diem aja. Itu kan orang Kristen biasa. Tapi ingat, panggilan kita bukan cuma jadi orang Kristen. Panggilan kita menjadi murid. Dan ciri khas murid salah satunya adalah berbuah yang banyak. Nah jadi itu nomor 1. Kenapa kita harus berbuah? Karena itu perintah Tuhan. Karena itu ciri khas murid. Karena itu jati diri murid. Nah yang kedua, kenapa kita harus berbuah? Nah saya tidak ada yang kebetulan di dunia ini kan ya. Saya suka tema khotbah berbuah ini karena saya juga suka tanaman. Saya suka nanam di rumah. Jadi puji Tuhan di depan rumah ada sedikit tanah sisa, di belakang rumah ada sedikit tanah sisa. Saya suka nanam-nanam gitu. Saya suka nanam. Jadi waktu belajar tentang ini bukan sesuatu yang susah untuk saya bayangkan. Nah, bicara tentang firman Tuhan, bicara tentang Alkitab, ada satu hal menarik yang saya dapatkan bahwa setiap kata yang dipakai oleh Tuhan itu pasti ada artinya. Jadi nggak mungkin Tuhan pakai kata-kata yang tidak ada artinya, atau Tuhan lagi iseng, atau Tuhan lagi sembarangan pakai kata gitu ya. Enggak, semua ada artinya. 2 bulan lalu kita belajar soal pengaruh, Tuhan bicara tentang garam. Betul ya Bapak Ibu? Air yang panas, air yang dingin, semua ada artinya. Dan hari ini waktu Tuhan, saya lagi siap khotbah, Tuhan kasih tahu buat tempat ini khotbah tentang berbuah. Nah waktu saya memikirkan tentang buah, Tuhan ingetin saya suka nanam. Jadi waktu bicara buah, bukan sesuatu yang asing. Nah kalau tadi saya katakan kenapa kita harus berbuah, karena itu perintah Tuhan, karena itu jati diri seorang murid. Nah kita mau belajar lebih detail lagi soal buah pagi hari ini. Di sini kita bisa menemukan dalam Matius 7 ayat 16, Matius 7 ayat 20, itu 2 ayat yang berbeda tapi isinya sama. Matius 7:16, Matius 7:20 dikatakan, sebuah pohon akan dikenali dari buahnya. Setuju Bapak Ibu? Sebuah pohon akan dikenali dari buahnya.
Kalau tadi saya bicara, saya suka nanam, saya suka tanaman, tapi ada banyak tanaman yang saya tidak tahu ini tanaman apa ya. Kalau cuma dilihat dari pohon dan daunnya, nggak tahu. Nah, waktu pohon itu berbuah, kita jadi tahu ini pohon apa. Betul Bapak Ibu? Contohnya pohon mangga. Nah, kita tahu pohon mangga ada banyak. Ada pohon mangga Indramayu, mangga Romanis, mangga golek, dan sebagainya. Nah, buat orang-orang yang ahli pohon mangga mungkin akan bisa tahu bahwa, oh ini pohon mangga Harumanis, oh ini pohon mangga Indramayu, dilihat dari jenis bentuk pohonnya, dilihat dari daunnya. Tapi buat saya yang orang awam, bahkan buat sebagian besar dari kita nggak tahu itu pohon apa sampai kita melihat ada buahnya. Yang setuju kata Yes. Makanya ayat yang kita baca, Matius 7:16, Matius 7:20, kenapa kita harus berbuah? Karena dari buahnya akan kelihatan pohonnya, akan dikenali pohonnya. Oleh karena itu, kenapa Tuhan memerintahkan kepada kita untuk berbuah? Kalau kita mau supaya dunia mengenali Tuhan kita, saya ulang sekali lagi ya. Kalau kita mau supaya dunia mengenali Tuhan kita harus mengeluarkan buah yang baik. Supaya waktu mengeluarkan buah yang baik, orang-orang akan melihat hidup kita dan orang-orang akan berkata, oh kamu pasti pengikut Yesus. Bayangin kalau kita sudah bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun menjadi orang Kristen, tapi kita tidak berbuah. Bagaimana dunia bisa membedakan kita dengan orang lain kalau kita nggak pernah berbuah? Hidup kita sama aja sama dunia. Bedanya cuma kalau hari Minggu aja ke gereja. Tapi urusan pandemi ini malah bener-bener nggak kelihatan dia Kristen atau tidak, karena udah nggak ke gereja lagi. Nah, jadi Tuhan berkata, kamu harus berbuah. Kenapa? Karena dari buahnya sebuah pohon akan dikenali. Kalau tadi kita sudah baca dari ayat 1 sampai 8, kita harus melekat sama pokok anggur yang benar itu, yang adalah Yesus Kristus. Nah, waktu kita benar-benar melekat, kita akan menghasilkan buah yang adalah cerminan dari pohon itu, cerminan dari pokok anggur itu. Kan nggak mungkin pohon mangga menghasilkan duren, nggak mungkin kan? Nggak mungkin pohon anggur menghasilkan mangga, nggak mungkin. Jadi kenapa Tuhan berkata kamu harus berbuah? Supaya dunia mengenali kepada siapa kamu melekat. Tadi lagunya keren banget tuh, mengiring Yesus, itulah kerinduan gitu kan. Nah, waktu kita menyanyi, benar-benar kita lakukan nggak dalam hidup kita? Nah, waktu kita melekat sama Tuhan, bahkan tadi kata-katanya, saya nggak tahu Bapak Ibu kalau diajak nyanyi itu benar-benar meresapi kata-kata, atau cuman ngikutin WL-nya nyanyi gitu ya. Karena saya kebiasaan hobi baca ya, jadi kalau setiap kali ada lagu yang diajak oleh WL untuk ayo kita nyanyi, itu saya baca sungguh-sungguh. Dan di situ ada sebuah kalimat yang sebetulnya mengerikan. Saya mau katakan mengerikan. Kenapa mengerikan? Ada kata-kata ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendakmu. Tadi bener kan? Iya kan? Berani gak? Kalau nyanyi doang mah gampang. Berani gak? Serius loh. Berani gak? Ku lepas semua hakku. Waduh, ku lepas semua hakku loh. Hak untuk disambut sama asyir. Banyak orang yang tidak disambut sama asyir gak mau ke gereja lagi. Sombong nih gereja, gue gak disambut. Lu gak tahu siapa gue. Asli beneran gak tahu. Tapi begitu banyak orang yang tidak mau ke gereja lagi, kenapa? Asyirnya sombong. Itu kan bicara hak. Kita selalu ngomong hak. Aku punya hak untuk disambut. Aku punya hak untuk didoakan. Aku punya hak untuk diperhatikan. Aku punya hak untuk macam-macam.
Nah, kita tadi berani loh nyanyi itu, saya harap sungguh-sungguh bener. Kita ngomong itu keluar dari hati kita. Karena nanti kalau kita sudah berani nyanyi, tadi kan berani nyanyi semua itu dia. Malaikat dengar, malaikat lihat. Terus malaikat menuntut itu kepada kita. Berani nggak? Ku lepas semua hakku. Ku lepas semua hakku. Waduh. Lagunya keren banget. WL-nya nggak kalah keren ngajak nyanyi itu kan. Tapi waktu saya lihat, wah keren banget. Nah kalau bicara tentang melekat sama Tuhan, kita harus mau melepas semua hak kita. Nah supaya kita berbuah, kita harus melekat sama Tuhan. Dan kita kembali ke tadi, kenapa Tuhan mau kita berbuah? Supaya orang tahu kepada siapa kita melekat. Nah waktu kita menghasilkan buah yang baik, dunia akan melihat siapa Tuhan kita. Nah kalau kita tidak melekat pada pokok anggur yang benar, kita tidak melekat sama Tuhan, buah apa yang kita hasilkan? Buah apa yang kita hasilkan? Jadi kalau tadi bicara tentang pohon mangga, menghasilkan mangga, ya karena dia pohon mangga. Kalau ngomong pohon jeruk, menghasilkan jeruk, ya dia pohon jeruk. Nah kalau kita melekat sama Tuhan, kita akan menghasilkan sifat-sifat Tuhan. Kita akan menghasilkan karakter Tuhan. Kita akan menghasilkan kuasa Tuhan. Yang setuju kan yes. Jadi marilah kita berbuah supaya dunia bisa melihat. Ada sebuah ayat yang selalu menjadi peringatan buat saya. Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Mungkin ayat ini buat sebagian orang, udah ayat yang biasa. Tapi tadi saya bicara ayat ini selalu menjadi peringatan buat saya. Kenapa? Karena di sini di ngomong apa? Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Disebut loh, disebut. Saya sampai periksa beberapa terjemahan lain. Saya tertarik dengan kata-kata disebut. Dan ternyata betul semua terjemahan yang saya periksa menggunakan kata disebut. Kata disebut itu berarti orang lain yang nyebut kita. Yang mengerti kata yes? Orang lain yang nyebut kita. Jadi ceritanya murid-murid Tuhan waktu di Antiokhia, mereka hidup di sana kurang lebih selama 1 tahun lebih. Dan di sana orang-orang Antiokhia yang menyebut mereka Kristen. Nah, Kristen adalah pengikut Kristus. Kenapa tadi saya bilang ini ayat peringatan buat saya? Karena saya mau menularkan ini kepada Bapak Ibu. Biarlah kita tidak kegeeran ngomong sama orang. Kita dikit-dikit sama orang ngomong shalom, puji Tuhan. Shalom, puji Tuhan. Shalom, puji Tuhan. Gak ada yang salah dengan itu, gak ada yang salah. Tapi saya mau impartasikan kepada Bapak Ibu, jangan gampang-gampang ngomong-ngomong begitu. Kenapa jangan gampang-gampang ngomong itu? Biarkan justru mereka yang menilai kita. Kalau kita dikit-dikit ngomong shalom, puji Tuhan, shalom, puji Tuhan, orang di luar sana mereka akan ngomong kedengerannya sih Kristen. Betul nggak? Kedengerannya sih Kristen. Soalnya ngomongnya pakai istilah-istilah Kristen. Kan mereka semua juga udah tahu itu bahasanya orang Kristen. Shalom, puji Tuhan. Bahkan kita bersyukur, kita berbahagia. Pejabat-pejabat pemerintah juga kalau menyapa, selain menyapa yang
lain ada sebuah kata juga, shalom, gitu kan? Karena itu represent atau mewakili orang Kristen. Tetapi yang membuat saya kagum adalah murid-murid waktu mereka di Antioquia, mereka tidak memperkenalkan diri sebagai orang Kristen. Enggak. Mereka tidak memperkenalkan diri sebagai orang Kristen. Kalau zaman sekarang anak-anak muda mungkin lebih berani gitu ya, pakai t-shirt gambar salib gede gitu ya. Bukan cuman kalung salib, bahkan saya lihat ada yang pakai anting salib gitu ya. Orang zaman dulu nggak begitu. Mereka hidup bergaul dengan banyak orang di Antioquia. Dan waktu orang Antioquia melihat hidup mereka, waktu orang Antioquia melihat hidup mereka, mereka jadi ngomong, kamu Kristen ya? Betul kan? Kan kata-katanya disebut Kristen. Jadi orang-orang Antioquia yang melihat mereka dan mereka berkata, kamu Kristen ya? Kan tadi saya udah ngomong, Kristen itu artinya pengikut Kristus. Kamu pengikut Kristus ya? Terus saya coba mendramatisir ayat ini. Mungkin murid-murid nanya, loh kenapa? Karena kamu melakukan yang Kristus ajarkan. Wow. Nah, jadi walaupun tadi saya ngomong jangan kegeeran, jangan terlalu mudah ngomong sama orang, shalom puji Tuhan, shalom puji Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita gampang ngomong begitu, tapi kelakuan kita tidak menunjukkan pohon yang kita melekat, itu malah jadi batu sandungan. Orang jadi malah sebel sama orang Kristen. Orang jadi merasa Kristen apaan sih? Tetapi kalau tidak keluar dari mulut kita yang latah ini, tetapi sikap kita, tingkah laku kita, menghasilkan buah yang sesuai dengan pohon itu, yang sesuai dengan pokok itu. Walaupun mereka nggak disuruh-suruh, walaupun mereka tidak ngerti siapa kita, tidak ada pemberitahuan siapa kita, mereka akan ngomong, ada sesuatu yang beda nih sama hidupnya. Terus waktu mereka berusaha lebih kenal kepada kita, mereka akan menemukan, oh kamu Kristen sih, kamu pengikut Kristus sih, kamu murid Kristus sih. Jadi kelakuannya beda, sikapnya beda. Ya mengerti kata Yesus. Tapi sekali lagi saya katakan, bukan berarti Bapak Ibu nggak boleh ngomong shalom atau puji Tuhan. Enggak. Boleh. Tapi pastikan kita menghasilkan buah yang sesuai dengan siapa pokok anggur kita, siapa pohon itu. Jadi yang pertama atau yang kedua tadi saya sampaikan, buah akan menunjukkan siapa atau jenis pohon apa. Yang berikutnya, kenapa Tuhan suruh kita berbuah? Nah ini ada hubungannya dengan nomor 2, saya harap Bapak Ibu semakin jelas. Waktu ngeliatin pohon buah, yang diharapkan dari pohon buah itu ya buahnya. Bukan daunnya, bukan besar buahnya. Yang diharapkan dari pohon buah, kan Tuhan lagi bicara tentang pohon buah kan. Jadi jangan pernah berpikir, aku pohon mawar kok Tuhan, jadi nggak mungkin berbuah. Enggak. Tuhan lagi bicara tentang pohon yang menghasilkan buah. Nah kalau bicara tentang pohon yang menghasilkan buah, dunia tidak pusing dengan seberapa besar pohonnya. Yang penting buahnya. Yang mengerti kata Yesus. Jadi jangan pernah berpikir, Tuhan aku belum besar jadi nggak bisa berbuah. Ingat, kan tadi saya ngomong ya, saya hobi tanaman. Jadi ada sebuah tempat yang saya hobi, yang ya saya sebut merek ya, saya minta maaf. Toko buah Trubus. Kalau kita lihat ke toko buah Trubus, itu banyak pohon masih kecil-kecil sudah menghasilkan buah. Dan waktu saya nanya sama bapaknya, wah Pak bagus ya, pohon kecil sudah menghasilkan buah. Bapaknya ngomong apa? Iya Pak, zaman sekarang nggak penting ukuran pohonnya, yang penting buahnya.
Buat apa pohon mangga segede rumah tapi tidak berbuah? Nah, pohon mangga sekarang ukurannya cuma 1 meter, 1,5 meter, sudah menghasilkan buah. Jadi waktu saya memperhatikan ini, Tuhan ingetin saya, kenapa Tuhan mau kita berbuah? Waktu Tuhan bicara buah, wah pikiran saya berimajinasi. Karena pas saya suka pohon, Tuhan bilang, ukuran kita itu nggak terlalu penting buat Tuhan. Yang penting kita menghasilkan buah. Jangan pernah dibilang, aduh Tuhan gerejaku masih kecil, persekutuanku masih kecil. Saya mau katakan, di mata Tuhan itu tidak terlalu penting. Karena Tuhan bilang, berbuah. Jadi sekali lagi, udahlah, jangan pernah berpikir aku masih kecil Tuhan. Aku belum besar, jadi aku belum menghasilkan buah. Seberapapun ukuran kita, Tuhan tahu siapa kita. Dan yang Tuhan minta dari kita adalah menghasilkan buah. Nah berikutnya waktu saya memperhatikan sebuah buah itu ya. Ini poin berikutnya, saya udah lupa poin keberapa lah. Bapak Ibu catat, bebas mencatat lah. Waktu saya memperhatikan buah, saya melihat ada syarat waktu kita suka dengan sebuah buah. Syaratnya buah itu harus enak dipandang dan waktu kita makan rasanya enak. Setuju nggak Bapak Ibu? Misalnya kita ke toko buah manapun, bahkan ke pasar juga bisa. Kita melihat sebuah mangga bonyok, mangganya bonyok. Terus mungkin Bapak Ibu bilang sama abangnya, enggak lah bang, udah bonyok. Terus abangnya bilang, nggak apa-apa bu, nggak apa-apa pak. Walaupun bonyok rasanya enak. Kita beli nggak? Enggak dong. Jadi waktu saya memperhatikan fakta ini, Tuhan ingetin saya. Berarti bicara seperti yang tadi sudah saya sempat katakan. Waktu Tuhan mau kita berbuah, tujuannya apa? Supaya waktu orang melihat hidup kita, orang tertarik untuk kenal sama kita. Jangan orang ngelihat hidup kita aja udah sebel. Gue udah sebel sama dia. Kalau kita menyebalkan buat orang lain, orang gak suka lihat hidup kita, gimana kita bisa memenangkan dia? Gimana gitu kan? Jadi pastikan waktu kita lihat buah, kita lihatnya saja udah tertarik. Nah, jadi pastikan waktu orang ngelihat hidup kita, orang pengen semakin kenal sama kita. Siapa ya dia? Aku pengen lebih kenal lagi sama dia. Jangan pernah ngomong begini ya. Aku orangnya baik, tapi memang kelakuanku kayak gini. Mana ada yang percaya? Mana ada yang percaya? Aku kalau ngomong memang begini, tapi hatiku baik. Mana ada yang percaya sih? Ingat, kesan pertama itu begitu menggoda, itu kan kata orang. Kesan pertama paling penting. Dan saya juga sharing ini, mengajarkan ini kepada jemaat yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan. Waktu kita melayani, lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Jangan sampai pas ditegur karena bikin kesalahan, terus ditegur, terus jawabnya begini, yang penting kan hati, Tuhan kan ngelihat hati. Sering dengar gak kata-kata itu? Yang penting kan hati, Tuhan lihat hati. Setuju, benar Tuhan lihat hati. Tapi ingat, selain melayani Tuhan, kita melayani manusia loh. Dan faktanya, manusia tidak bisa melihat hati kita. Kalau kita jadi WL, contoh ya, jadi WL nyanyi salah-salah, kayak nggak persiapan, terus jemaat tidak diberkati, terus WL-nya atau singernya atau pemain musiknya membela diri. Yang penting kan hati, hatiku dekat sama Tuhan. Nggak bisa begitu. Kenapa? Karena manusia tidak bisa melihat hati kita.
Jadi pastikan waktu Tuhan bilang kamu harus berbuah, pastikan waktu orang lihat hidup kita, ngelihat pelayanan kita, mereka udah suka. Buah kan? Ini fakta sebuah buah. Jadi jangan pernah ngomong, yang penting hatiku. Nggak bisa yang penting hatiku. Kenapa? Karena kita tidak hanya melayani Tuhan, kita juga melayani manusia. Makanya apa yang kelihatan harus dibuat rapi, harus dibuat bersih, harus dibuat menarik. Kita nggak bisa ngomong, yang penting kan hati. Sekali lagi saya katakan, kalau kita cuma melayani Tuhan, oke, Tuhan bisa melihat hati kita. Tapi faktanya Bapak Ibu juga nggak tahu hati saya kan. Saya ngomong, Bapak Ibu yang penting hati. Walaupun saya khotbahnya berantakan, Bapak Ibu saya ngomong nggak ngerti, yang penting kan hati saya. Ya nggak diundang lagi. Ngomongnya nggak ngerti, ngomong apa? Khotbahnya apa? Gua nggak ngerti. Nah makanya apa yang dilihat orang kita harus bisa menampilkan yang terbaik juga. Ingat, fakta dari buah dilihatnya harus menarik. Karena kalau buah dilihat tidak menarik, orang nggak pengen beli. Jadi waktu Tuhan berkata kamu harus berbuah, pastikan waktu orang melihat hidup kita, orang melihat kita menarik. Menarik bukan bicara tentang penampilan secara ganteng, cantik. Ya kalau memang Bapak Ibu ganteng dan cantik, puji Tuhan, bagus. Tapi menarik orang tuh ngelihat sikap kita, orang melihat hidup kita itu suka. Wah. Nah berikutnya buah selain kelihatan menarik, waktu orang melihat kita menarik, orang kan pengen semakin kenal kita. Seperti buah, waktu kelihatan menarik, orang beli. Dan waktu di rumah dia makan, wah rasanya enak ya, rasanya seger. Betul Bapak Ibu? Bayangin, waktu orang ngelihat buah menarik, tapi waktu dibawa ke rumah, dibersihin, dicuci, dipotong, dimakan, asem banget. Nah jadi bicara berbuah, Tuhan juga bicara menjadi orang yang memenuhi persyaratan dua sisi. Kelihatannya menarik, tetapi waktu orang sudah semakin kenal dekat kita, orang semakin nyaman dengan kita. Berapa banyak kita hidup di dunia ini, pengen dekat sama seseorang, tetapi waktu sudah dekat, wah gue nyesel dekat sama dia, kelihatan boroknya, kelihatan sadisnya, kelihatan liciknya, gitu kan? Tapi tidak terjadi di sini, di luar sana banyak. Udah dekat malah diutangin, udah gitu nggak bayar, udah lebih galak lagi yang ngutang. Itu terjadi. Nah waktu Tuhan bicara kamu harus berbuah, ingat. Yang kita tampilkan menarik, orang jadi pengen dekat sama kita. Nah waktu sudah dekat sama kita, ibarat buah tadi sudah dibeli, dimakan, wah rasanya seger. Jadi waktu orang semakin dekat sama kita, orang semakin, waduh, saya begitu diberkati loh dengan hidupmu. Wah, keren banget ya. Saya bukannya mau menyombongkan diri ya, tapi ini sebuah ilustrasi, sebuah contoh. Ini karena pandemi aja, jadi istri saya menutup pintu rumah gitu ya. Menutup pintu rumah, karena pernah kita hampir kecolongan. Dan Tuhan kasih kesempatan yang kedua. Saya cerita nih, Tuhan kasih kesempatan yang kedua. Karena kami punya kebiasaan membuka pintu rumah, jemaat, pengerja mau datang silahkan. Ngapain? Nggak ngapa-ngapain, main aja gitu ya. Mereka datang ngobrol macem-macem. Kadang-kadang malah nggak ngobrol sama saya. Duduk aja gitu ya. Dan mereka ngomong seneng di rumah ini rasanya nyaman. Oh puji Tuhan. Seneng aja gitu, saya seneng mereka datang. Jadi mereka ngomong, pastor mau ngapa-ngapain terserah deh. Kita seneng aja di sini. Oh ya udah, jadi saya bisa ngapa-ngapain, mereka seneng gitu ya. Jadi gembala, mereka nyaman di rumah saya kan seneng. Tetapi beberapa bulan lalu, bulan Desember, ada yang ke rumah saya, besoknya ngetes positif COVID. Oh saya udah, wow. Saya, istri, anak-anak, puji Tuhan, kami semua sehat, tidak ada apa-apa.
Jadi alasan itu. Nah itu sebuah contoh. Orang suka nggak dekat sama kita. Jangan orang merasa, oh dia kalau dari jauh bagus, tapi kalau dideketin, gue enak kalau dekat sama dia. Aduh. Nah, jadi kriteria buah adalah kelihatannya harus bagus dan waktu dimakan rasanya enak. Hidup kita begitu nggak? Ya kalau belum, kita berusaha terus supaya jadi begitu. Yang setuju katanya yes. Jadi waktu orang ngelihat kita, wah kamu asik ya. Aku pengen semakin kenal sama kamu, semakin dekat sama kamu. Nah waktu udah kenal, udah deket, orang semakin nyaman hidup kenal sama kita. Nah berikutnya fakta tentang buah. Fakta tentang buah. Buah itu dinikmati oleh orang lain. Tidak ada pohon yang menikmati buahnya sendiri. Setuju? Pernah nggak ngeliat pohon buah? Kita ngeliatin pohon mangga, pohon jeruk di rumah. Waduh, makin lama makin besar, makin besar. Terus tiba-tiba waktu kita lagi ngeliatin pohon buah itu, sedang menikmati buah itu, kita ngeliat, tiba-tiba buahnya mengecil dan hilang. Terus kita heran. Oh, pohonnya makan buahnya sendiri. Ada nggak kejadian kayak gitu? Tidak ada di seluruh dunia ini, tidak ada pohon yang makan buahnya sendiri. Tidak ada ranting yang makan buahnya sendiri. Jadi faktanya apa? Faktanya adalah waktu Tuhan berkata kamu harus berbuah. Tujuannya apa? Buat orang lain. Jadi please deh. Sorry ya, saya kan memang bergaulnya sama anak muda. Jadi bahasa saya bahasa anak muda. Please deh. Jadi kalau ada orang diajak pelayanan, terus ngomong, untungnya apa buat gua? Itu buat saya, kalau ada yang nanya, ada yang ngomong begitu, ada yang jawab begitu, untungnya apa buat gua? Udah selesai, saya nggak ajak pelayanan lagi. Kenapa? Karena dia tidak mengerti esensi pelayanan. Kok diajak pelayanan nanya untungnya apa buat gua? Waduh, ngaco. Karena faktanya waktu Tuhan berkata kamu harus berbuah. Buah itu dinikmati orang lain, bukan dinikmati kita sendiri. Jadi kalau ada yang ingin menikmati buahnya sendiri, dia belum mengerti rahasia tentang berbuah. Karena berbuah itu yang menikmati orang lain. Lanjut ya, karena waktunya kok kayaknya cepat banget ya. Jam di Cerita Raya ini lebih cepat. Udah gitu kedip-kedip lagi timernya. Jadi semakin mengintimidasi gitu. Enggak, saya bercanda. Waktu saya memperhatikan pohon buah yang sudah mulai berbuah, kadang-kadang saya kasihan loh sama pohon buah itu. Kenapa? Karena di komplek kami kan banyak anak-anak kecil gitu ya. Mereka kalau ngelihat ada pohon mangga mengeluarkan mangga, pohon jeruk mengeluarkan jeruk, pohon jambu mengeluarkan jambu, pohon jambu mengeluarkan jambu. Mereka itu metiknya tidak berkepribuahan loh. Iya kan? Jadi mereka pakai apa aja buat metik buah itu. Tadi saya ngomong tidak berperi kebuahan gitu kan. Jadi pakai kayu yang panjang, bahkan pakai, Bapak Ibu tahu alat untuk ganti neon itu, ganti bolam. Alat yang buat ganti bolam itu, mereka pakai itu. Jadi buahnya dimasukin di situ terus didorong dari bawah. Cudet gitu. Bahkan dipelintir-pelintir. Itu pohonnya kalau bisa ngomong, rantingnya kalau bisa ngomong, dia udah teriak-teriak. Sakit. Bahkan kalau saya perhatikan, ranting atau pohon itu atau dahan itu kesakitan. Kenapa saya berani ngomong kesakitan? Karena mengeluarkan darah. Oh masa Pak, perhatiin. Darahnya bukan warna merah. Mereka mengeluarkan namanya getah. Karena kesakitan. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini?
Waktu saya memperhatikan itu, saya melihat sebuah fakta. Kadang-kadang waktu kita melayani Tuhan, kadang-kadang waktu kita melayani jemaat, bukan keuntungan yang kita dapat, tapi ada sebuah perasaan yang tidak enak, rasa sakit. Pernah ngerasain gak bro? Gue udah kurang baik apa? Tetap aja disalah-salahin, tetap aja dikritik, tetap aja dinilai tidak baik. Itu sering saya dengar buat orang yang pelayanan. Makanya banyak orang Kristen pengen ke gereja tapi tidak mau terlibat dalam pelayanan. Kenapa? Udah pelayanan malah dikritik, malah disalah-salahin. Mirip kan ceritanya kan? Jemaat mau buah kita, tapi cara metiknya kasar. Nah jadi kalau ada yang hari-hari ini atau pernah dalam hidup ini mengalami hal itu, saya mau katakan hari ini, selamat. Congratulations. Kenapa? Karena memang itu yang dilakukan Tuhan. Waktu Tuhan menghasilkan buah buat manusia. Pertama, Tuhan tidak mengambil keuntungan sama sekali. Bahkan waktu Tuhan berbuah buat manusia, itu mengeluarkan darah, bahkan memberikan hidupnya buat kita yang hari Jumat besok kita peringati. Jadi waktu kita melayani, waktu kita berbuat baik, rasanya sakit. Tadi kan saya ngomong apa? Selamat. Kenapa selamat? Congratulations. Kenapa? Karena kita sudah meneladani Tuhan Yesus sendiri. Jadi saya harap setelah dengar khotbah ini, buat yang aku sudah melayani, aku sudah berbuah, tapi mereka kurang menghargai Pak. Mereka ngambilnya kasar. Saya mengucapkan, terus berbuah. Karena memang faktanya seperti itu. Dan terakhir nih, bener terakhir nih. Beneran. Waktu saya memperhatikan pohon buah diperlakukan seperti itu, diambilnya kasar dan caranya macam-macam. Ajaib. Beberapa bulan kemudian, pohon itu tetap berbuah. Betul nggak? Pohon itu tidak berkata, aduh aku disakiti, aku tidak mau berbuah lagi. Enggak. Jadi terakhir, beneran terakhir. Walaupun waktu kita sudah berbuah, kita sudah melayani, kita sudah berbuat baik, orang nyalah artiin kita. Orang nyalah nangkep. Orang menganggap kita rendah. Orang anggapnya kita gimana. Pesan Tuhan hari ini, tetap berbuah. Tetap berbuah. Karena kita berbuah, bukan cuma orang itu. Bukan buat cuma orang itu aja. Kita berbuah karena Tuhan yang mau kita berbuah. Amin buat firman Tuhan. Tuhan lewat apa yang sudah disampaikan, kebenaran-kebenaran firman Tuhan menjadi perenungan yang sangat dalam bagi kita, sehingga seharusnya kita tetap berbuah yang baik dalam situasi kondisi apapun juga. Satu hal lagi, kalau saya perhatikan bahwa seandainya itu pohon mangga ada di lingkungan pohon-pohon yang lain, pohon pisang, pohon kelapa, pohon rambutan, dia tetap menyatakan jati dirinya, dia akan tetap berbuah menjadi pohon mangga. Nggak pernah ketukar-tukar jadi pohon pisang. Jadi dimanapun kita berada, tetap menyatakan jati diri kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan. Terima kasih buat hambanya, Bapak Nathan. Kalau beliau hadir di sini khotbah, saya selalu banyak pewahyuan, Pak. Berkat-berkat yang luar biasa. Makanya sering-sering datang ke sini, Pak ya. Supaya saya lebih pinter gitu, Pak, ya. Oke, luar biasa hari ini kita terima hal-hal yang baru dari Tuhan dan kita percaya kita menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan kalau kita selalu dekat dan percaya pada Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita akan akhiri ibadah ini berdiri bersama-sama bersyukur padamu
sebab Tuhan mengasihi kita. Haleluya. Bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan Tuhan, Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih harga. Bapa, sungguh kami bersyukur buat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami, buat apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidup kami, bahkan buat apa yang Tuhan akan kerjakan di dalam hidup kami. Karena kami percaya Engkau selalu mengerjakan yang terbaik, Tuhan. Itu sebabnya kami sungguh bersyukur dan berterima kasih. Hari ini kami mendapat berkat yang baru dari Tuhan, bahwa hidup kami harus tetap menghasilkan buah di tengah-tengah situasi kondisi apapun juga. Ketika kami selalu dekat dan percaya kepadamu, maka Roh Kudus memberi kekuatan bagi kami untuk kami dapat menghasilkan buah-buah sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, sehingga hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Yesus Kristus semakin dipermuliakan. Berkati hamba-Mu, Bapak Nathan, yang telah menjadi saluran berkat bagi kami hari ini. Berkati setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan, yang telah mengambil bagian pada ibadah yang sangat luar biasa hari ini. Berkati umat-umat-Mu yang telah hadir di tempat ini, maupun umat-umat-Mu yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Nyatakan kasih, kuasa, dan mujizat-Mu terjadi hari ini. Berkat-berkat Allah dicurahkan, berkat jasmani, berkat rohani ya Allah. Engkau menyatakan kasih yang sesungguhnya bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar lagi umat-umat-Mu akan tinggalkan tempat ini kembali ke rumah mereka masing-masing. Mari sertai tutup bungkus setiap umat-Mu dengan kuat kuasa-Mu yang kudus. Tibakan di rumah mereka dengan selamat, membawa sukacita, damai sejahtera, dan kemenangan dari Bapa. Saatnya Engkau memberkati setiap umat-Mu. Haleluya. Saudara, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan yang mengangkat engkau tetap naik bukan turun, menjadikan engkau kepala bukan ekor. Apapun yang dibuatmu berhasil dan beruntung, bahkan dilipat gandakan dalam segala sesuatu. Rahmat-Nya selalu baru tiap pagi, kasih setia-Nya tidak pernah berkesudahan. Pulanglah dan bawalah berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta dengan persekutuan, penyertaan, penghiburan, bahkan pengurapan Roh Kudus tetap menyertai-mu, mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima itu semua demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati saudara. Salam sehati.